masa ini juga masa, eee, iddah ya? Yang mut'ah atau apa yang mut'ah, iddah yang dibilang bahwa, baim akan memberikan 1 M itu gimana, Bang? Ya itu kalau itu menjadi pertimbangan dan putusan, saya pasti akan minta Baim kalau perkara ini sudah selesai ya harus dilaksanakan. Apapun putusan pengadilan harus kita laksanakan. Bagi Baim itu bukan persoalan. Yang penting dia pada saat ada keputusan dinyatakan bahwa ada sebuah perselingkuhan terbukti nuyus, itu bahwa apa yang disampaikan Mbak Im Wong pada tahun lalu, seingat saya di Oktober kalau nggak salah ya, kalau salah saya mohon maaf, bahwa benar akibat dia mengajukan gugatan cerai karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon yang dengan seseorang berinisial NS. Seperti itu. Itu kalau seingat saya tahun lalu itu disampaikan dan itu terbukti di persidangan secara sempurna. Jadi nggak ada fitnah-memfitnah di sini. Karena kalau memfitnah itu tidak ada bukti, tidak ada saksi. Ini ada saksi yang melihat, saksi yang begini dan sebagainya. Ada bukti percakapan, ada semua lengkap. Karena saya mengajukan sekitar 86 bukti tertulis. Mengajukan 9 saksi fakta dan 3 saksi ahli. Saksi ahli itu 3 itu adalah ahli di bidang anak, ahli di bidang psikolog anak, dan juga ahli di bidang terapi anak. Kenapa itu saya munculkan semua? Itu atas permintaan Muhammad Ibrahim pada saat melihat anaknya trauma. Bagaimana caranya menyembuhkan anak ini supaya dia tidak trauma terhadap termohon? Maka dipanggillah dokter untuk menyembuhkan. Namun pada proses itu masih saja Anda bisa melihat di dalam beberapa video-video yang terungkap di persidangan, tetap dia masih trauma dan nangis. Apalagi kalau nggak salah di tanggal 10 atau tanggal berapa itu ada yang saya juga mendapatkan, itu nangis teriak-teriak itu anak. Artinya ini ada persoalan serius di sini. Persoalan serius di mana ada seorang anak yang ketakutan. Inilah sebetulnya yang harus disembuhkan. Jadi bukan menyalahkan sana sini, ini yang harus diperbaiki gitu loh. Itu saran saya. Jadi bukan terus menyalahkan sana sini. Harusnya memperbaiki diri. Ada apa yang terjadi? Baim itu sudah ikhtiar. Bagaimana caranya anak ini bisa dekat kembali. Seperti itu. Itu yang saya tahu. Kenapa sampai muncul 3 ahli. Itu ahli dengan cara yang sendiri. Itu ahli sendiri-sendiri. Dalam rangka untuk mengobati anak yang dalam keadaan trauma. Seperti itu. Artinya benar bahwa adanya pihak ketiga ya, Bang? Ya, itu dinyatakan bahwa itu terjadi nuyus. Nuyus itu adalah sesuatu yang terkait dengan istri yang durhaka. Tuh ada di dalam pertimbangan tadi, saya kan sudah sampaikan kalau nggak salah. Itu sudah disampaikan di sini. Pada halaman 106. Ada nama-nama tersebut disebut, tapi kan saya nggak boleh sampaikan. Nah, disebut namanya kok. Nama yang disebut sebagai yang selama ini disampaikan dan selalu menjadi pertanyaan itu disebut namanya, tapi kan saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas yang saya sampaikan berdasarkan bukti-bukti di pemohon dihubungkan dengan referensi nuyus tersebut, majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Ada beberapa pertimbangannya itu adalah istri yang menggunakan dan sebagainya. Nuyus adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan baginya untuk taat kepadanya. Jadi artinya ini adalah referensi yang diajukan majelis hakim. Jadi nuyus itu adalah seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, seorang istri yang durhaka. Itu referensinya ada dan ini ada kutipan-kutipan beberapa pendapat dan juga kalau tidak salah ini adalah ada Dalfikir dan segalanya beberapa. Ada juga pendapat-pendapat dari Maktaba, banyak macam lah ini pendapat. Nah, itu pendapat majelis hakim, dia mengutip beberapa pemahaman tentang nuyus-nuyus itu sebagaimana yang disampaikan. Itulah ya. Jadi ini beberapa pendapat untuk taat kepada suami. Jadi istri diwajibkan taat kepada suami. Ini pemahamannya dan itulah yang dijadikan dasar oleh majelis hakim.
Jadi bukan kemauan majelis hakim, tapi semua ada rujukannya, ada dasar hukumnya, ada fakta-faktanya, faktanya adalah saksi, ada ahli, ada bukti tertulis, sebanyak 86 bukti tertulis seperti itu. Ada yang mau ditanya? Mohon maaf sambil saya melihat supaya saya tidak salah menyampaikan sesuatu karena saya harus membaca putusan yang ada di tangan saya. Bang, izin kalau untuk nanti banding kan sebelumnya direkomendasikan untuk tidak mengajukan banding. Kalau seandainya tetap melakukan banding seperti apa mungkin, Bang? Ya, itu menjadi hak ya. Hak seseorang saya tidak bisa larang. Jadi tidak ada yang boleh melarang hak-hak itu kalau mau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan boleh. Tapi manakala dalam proses hukum itu ada yang banding, ya harus berproses. Kalau banding itu berarti prosesnya nanti ada di Pengadilan Tinggi Agama di KI Jakarta. Seperti itu. Jadi bukti yang diajukan oleh termohon itu 47 bukti, sedangkan Baim Wong atau Muhammad Ibrahim mengajukan bukti sebanyak 86 seingat saya. Coba saya biar saya nggak salah. Sedangkan bukti fakta, saksi fakta itu adalah saksi yang mengetahui adanya peristiwa, saksi yang tahu, yang melihat dan mendengar itu ada 9 orang. Bukti yang kami ajukan adalah 86 bukti tertulis. Kita betul-betul secara maksimal kita ungkapkan ke persidangan. Ini loh sebetulnya faktanya. Jadi nggak ada fitnah di sini karena semua didasarkan kepada adanya bukti tertulis seperti itu. Saksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saksi fakta, 3 ahli. Ya, seperti itu. Kalau ada yang mau tanya lagi, biar saya perjelas supaya tidak ada miss di dalam menilai proses hukum dalam perkara ini. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, semuanya transparan, hak-hak juga telah diberikan, hak itu diberikan kepada kami sebagai pemohon sampai detik terakhir. Setelah selesai kami mengajukan bukti, setelah selesai kami mengajukan, maka hak itu diberikan kepada termohon dan diberikan keleluasan untuk mengajukan bukti dan saksi. Jadi semuanya diberikan hak yang sama. Itu nggak ada sesuatu yang istilahnya itu apa tadi bahasanya yang seingat saya fitnah, nggak ada yang difitnah karena ini berdasarkan bukti semuanya. Seperti itu ya. Bang, kondisi anak-anak sendiri gimana, Bang? Kalau anak-anak saya tidak tahu pada akhir, tapi kemarin waktu tanggal 10 seingat saya, Baim sempat nelpon saya, anak-anak itu dia tidak temukan, dan tadi pagi dia masih tanya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya, tidak bisa bertemu. Itu Baim. Tadi saya belum sempat komunikasi lagi, atau mungkin besok saya coba akan ketemu, saya akan membahas masalah ini, seperti itu. Karena ini sangat penting, Baim, tentang keberadaan anak-anak karena Baim itu sangat tidak bisa apabila melihat anaknya dalam keadaan menangis. Itu yang saya ingat dan yang saya ketahui. Oh, Seperti berarti itu. sama Paula ya, Bang? Saya informasinya seperti itu, tapi kan saya kan juga harus menanyakan kembali perkembangan yang terakhir karena informasi yang saya terima, yang saya sampaikan tadi adalah informasi tadi pagi. Apakah sore atau malam ini ada perubahan? Ada perkembangan, saya tidak tahu. Yang jelas tadi pagi, dia menyatakan, Bang, saya belum bisa berkomunikasi, saya belum bisa bertemu dengan anak saya sejak kejadian 10 April pada saat ada di kolam renang. Dan itu mungkin Anda sudah melihat videonya semua. Bang, Jadi yang saya harapkan, anak itu jangan dijadikan objek, ya, jadikanlah dia subjek hukum, dia punya hak, dia juga bisa ya untuk menolak ataupun apa, tapi mungkin bisa lah untuk bagaimana caranya kita membuat seorang anak itu tidak tidak menolak kita, itu kan harus ada cara-cara tersendiri.
gitu loh. Jangan selalu dijadikan objek anak itu. Jadi harus mengikuti kemauan. Itu jangan. Akhirnya problem nantinya. Kasihan. Tapi kalau emang ada sesuatu dicari itu penyebabnya apa, ayo diperbaiki supaya anak itu bisa menerima, anak itu bisa baik lagi dan sebagainya. Tapi kalau dipaksakan harus begini, problem nanti yang terjadi dan kasihan itu anak. Karena saya katakan lagi, anak itu bukan objek di dalam sebuah proses perceraian, tapi dia mempunyai hak. Dia adalah subjek hukum yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan Konvensi Anak. Seperti itu. Tapi Bang, di Instagramnya Paula kan terlihat bahwa Keanu yang begitu happy, nyanyi-nyanyi, sampai disebut Keanu Mars gitu loh Bang. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah melihat. Yang jelas tidak berkomunikasi dengan Mbak Im Wong sejak tanggal 10. Informasinya Mbak Im seperti itu pada saya. Jadi ini juga ada. Jadi Mbak Im Wong itu tidak mungkin menginginkan hal-hal seperti ini. Termasuk juga dalam proses putusan itu dia sendiri yang menginginkan. Ya sudah kalau memang itu nanti itu anak ada di sini sekian hari itu dari awal itu udah disampaikan dan dia tidak keberatan. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya katakan tadi, yang kasihan nanti anaknya. Jadi sebetulnya nggak perlu lah itu anak dijadikan dipaksa-paksa harus ikut, harus seperti ini. Kasihan itu anak. Tapi bagaimana dirayu itu anak supaya dia mengikut, bukan dipaksa ikut, tapi mengikut tanpa dia perlu seperti apa. Karena anak kecil itu sangat rentan ya. Yang saya tahu pada saat saya menanyakan kepada ahli, bagaimana sih kok tiba-tiba ada Anda, ahlinya juga menyatakan, saya diminta bagaimana caranya mengobati dua anak ini supaya tidak trauma kepada termohon seperti itu. Itu adalah upaya Baim untuk mengobati anaknya supaya anak itu tidak trauma terhadap termohon. Traumanya seperti apa? Semuanya ada di dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh ahli yang disampaikan kepada hakim majelis melalui saya. Dan itu ada di dalam putusan setebal 121 halaman. Seperti itu. Tapi kalau sudah begini gimana Bang? Mbak Imnya sendiri bilang bahwa nggak apa-apa, kan itu dia ibunya juga. Iya, tapi kan bukan berarti terus anak diputus. Karena Baim tidak pernah memutus hubungan. Gitu loh. Karena ya nggak bisa, fakta itu nggak bisa dipungkiri itu anaknya. Dan ini ayahnya. Tapi pada saat sejak tanggal 10 terus tiba-tiba lost contact seperti ini menimbulkan tanda tanya buat Baim ada apa. Saya bilang ya udah nanti kita lihat aja. Karena bagaimanapun juga putusan pengadilan ini harus dilaksanakan. Tidak ada yang satupun boleh melanggar atau melawan putusan tersebut. Tapi kalau keberatan terhadap putusan ini, upaya hukumnya itu adalah mengajukan banding. Prosesnya nanti akan diperiksa di Pengadilan Tinggi Agama DKI. Ada upaya-upaya hukum diberikan tempat oleh hukum, oleh negara, manakala ada proses hukum di tingkat pertama, kita keberatan, boleh kita ajukan banding namanya. Sampaikan apa alasan Anda. Ya kalau Anda merasa bahwa itu tidak benar, sampaikan dengan argumentasi hukum yang benar. Misalnya dengan teori hukum lah atau apalah. Boleh nggak ada yang melarang karena itu hak. Mutfida ya? Tadi udah ditanyain. Kata Baim itu bukan persoalan. Bang, nggak ada persoalan, Mbak, nggak pusing lah uang-uang seperti Tapi itu. Bang, Tapi kalau Bang, ini kan nafkah mutidanya katanya ditolak Bang karena ada dugaan perselingkuhan itu. Bang, benar bagaimana Bang? Jadi gini, di dalam gugatan kalau Anda baca itu banyak sekali permintaannya. Ada beberapa nafkah ya yang diminta, izinkan saya supaya saya ini takut salah karena ini kan proses hukum ya. Jadi jangan sampai saya menyampaikan sesuatu sedangkan fakta persidangannya tidak seperti itu. Jadi saya sampaikan di sini ada beberapa permintaan yang disampaikan itu beberapa nafkah-nafkah, saya tidak perlu sebutkan jumlahnya. Permintaannya itu salah satunya yang pertama itu ya, itu kedua anak ya, menetapkan hak asuh anak kepada termohon. Artinya dua anak itu harus ada di
kepada termohon ya. Yang kedua, yang ketiga terus menghukum untuk memberikan nafkah madya, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan juga ada untuk biaya-biaya nafkah anak. Itu semua disampaikan dan itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena ada pertimbangan nuyus tersebut. Tapi terkait dengan nafkah iddah seingat saya, itu ada pertimbangan hakim bahwa itu adalah sebuah yang harus diberikan oleh mantan suami. Nah, itu ada pertimbangan seingat saya, nilainya itu sebetulnya terserah daripada pemohon ya. Dalam perkara ini pemohon itu hanya adalah Baim Wong. Nah, kalau Baim merasa tidak keberatan dengan angka tersebut, ini nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nanti dia keberatan, itu bisa disampaikan dengan proses hukum. Ya, itu namanya upaya hukum banding. Tapi pihak termohon itu banyak sekali permintaannya di sini. Banyak permintaannya itu banyak di sini. Nafkah madya, nafkah mutka, nafkah iddah, nafkah biaya untuk anak-anak, nafkah anak-anak. Ada semua di sini semuanya itu. Setiap bulan sekian ya kan, ada 20 juta biaya kesehatan dan seterusnya ada di dalam putusan ini. Jadi itu semuanya tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena ada aturannya manakala nuyus itu memang tidak bisa mendapatkan hak. Karena seorang istri yang nuyus itu tidak mungkin bisa mendapatkan hak tersebut. Dan itu sudah dipertimbangkan secara benar oleh majelis hakim karena kami mengajukan bukti. Buktinya adalah tertulis, buktinya adalah saksi, fakta, dan 3 saksi ahli. Seperti itu. Bang, sedikit Bang, soal jadwal pengasuhan anak kan kemarin sepakatnya yang diputuskan itu diizinkan untuk bergantian ya. Nah, itu untuk waktu kan untuk kesepakatan waktunya dari Mbak Iwim dan Paula sendiri. Kemarin kan kata Paula udah 8 bulan gak ketemu dan sekarang kan lagi bersama Paula. Untuk bersama Mbak Imnya lagi kesepakatannya gimana Bang? Ya kalau membaca putusan itu 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu. Itu berdasarkan keputusan. Ada dalam putusannya 2 minggu pertama itu adalah termohon, 2 minggu kemudian adalah pemohon. Nah persoalannya ini saat ini diputus komunikasinya. Jadi tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Nah ini kan juga nggak baik. Gitu loh ya. Bang, action dari Baim sendiri apa Bang? Artinya kan kalau untuk komunikasi terputus kan gampang lah Bang mencarinya Bang secara. Sudah ditemuin. Saya nggak perlu sampaikan di sini. Nanti Anda ketemu Baim, tanyakan aja. Baim itu sangat sayang sama anaknya. Tapi kan menjadi problem di saat dia tidak diberikan akses untuk berkomunikasi dan bertemu. Sedangkan selama ini Baim tidak pernah mempersoalkan. Mau ketemu saja, nggak ada masalah. Tapi tolong anak-anak jangan dipaksa untuk dibawa. Itu problem yang selama ini. Nah, ini semua efek daripada adanya gugatan ini. Jadi gugatan ini secara hukum udah diputuskan dan itu yang harus dilaksanakan. Ada pertimbangan nuyus, adalah seseorang yang durhaka kepada istri. Saya membaca dalam putusannya, seingat saya humas dari Pengadilan Agama juga menyampaikan. Artinya, apa yang selama ini simpang siur mungkin seakan-akan bahwa apa yang disampaikan Mbak Im Wong tahun 2024 itu adalah bohong. Ternyata tidak. Mbak Im bisa membuktikan bahwa memang terjadi perselingkuhan di sini. Sesuatu yang mendurhakai seorang suami. Dan itu adalah dikategorikan sebagai istri yang nuyus atau istri yang durhaka kepada suami. Seperti itu. Bang, artinya apakah sikap akta yang akan diambil oleh Baim? Nggak ada, dia santai-santai aja. Kan nanti pada saatnya dia pasti akan anak ini dicari terus. Mbak Im selalu ngomong sama saya dicari, tapi kan dia ya nanti dilihatlah sama Mbak Im seperti apa. Ya karena putusan ini sudah diputuskan dan itu sudah mengikat sepanjang belum banding dan nanti pada akhirnya kalau keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
tetap, maka yang berlaku adalah seperti apa yang ada dalam amar putusan. 2 minggu dan 2 minggu. Tapi hal yang begini juga jangan sampai mengorbankan anak. Seperti itu. Itu yang terpenting karena di dalam proses perceraian itu yang terbaik itulah adalah apa yang terbaik untuk anak. Jadi bukan apa yang terpenting untuk orang tua, tapi apa yang terbaik untuk anak itulah yang harus dilakukan dalam proses adanya perceraian. Itu berdasarkan beberapa jurisprudensi, berdasarkan juga surat edaran Mahkamah Agung seperti itu.